Oke, Mas Khalid boleh? Iya, sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama kita sampaikan juga, Mas Syahrin. Jadi dari DPP PKS juga sampaikan sejak 25 Juni sampai 4 Agustus itu tidak cukup sekali Pak Syahihu sebagai Presiden PKS menyampaikan agar ada kepastian. Kepastian itu apa sih? Yakni secara official dukungan untuk melengkapi 4 kursi tadi. Dan itu tidak terjadi sampai tanggal 4 Agustus tersebut. Dan inilah yang kemudian kita melihat urgensi untuk segera mungkin memenuhi 4 kursi tadi. Dan ini belum terlihat sampai tanggal 4 Agustus yang lalu. Nah, situasi ini cukup mendesak. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah prospek dari pasangan Aman ini bisa berlayar atau tidak. Kami menginginkan bahwa dukungan itu bukan hanya secara statement di media atau di balik layar, tapi kita juga menginginkan bahwa ada kepastian juga secara official bahwasanya tiket ini bisa berlayar. Kita tidak ingin sudden turn around gitu, tiba-tiba putar dan sebagainya, karena dalam dinamika ini kita harus mencermati ya, kita tidak dalam ruang statis gitu, bahwasanya proses pembangunan komunikasi itu harus dilakukan secara resmi, secara clear, tidak mengambang gitu, sehingga kita tidak ada sifatnya yang uncertainty, ketidakpastian itu tentu tidak bagus. Dan kami melihat kenapa kita membentuk ada term and condition tanggal 4 Agustus, kita ingin melihat ada keseriusan baik dari pihak Mas Anies sebagai kandidat maupun mitra-mitra koalisi yang lainnya. Dengan begitu kita akan bisa berlayar, bekerja bersama untuk bisa mendaftarkan diri nanti di 27 Agustus ke depan. Mas Agung, kebaca nggak sih sebenarnya apa hambatan ini untuk berkoalisi secara firm? Tadi kata Mas Syahrin bahwa, iya udah mau Nasdem, PKS juga udah oke, tapi belum, masih dibicarakan. Apakah jangan-jangan kedua partai ini berebut hal yang sama, calon wakil gubernur, seperti itu kah? Iya, pertama memang saya melihat ini semacam kode keras dari Mas Khalid ya kepada Anies dan tadi timnya, bahwa sudah ada term and condition dan itu tidak bisa dipenuhi, dan itu diikuti oleh kode-kode halus lainnya sebelum Mas Khalid statement. Pertama ketika Presiden PKS statement di Harlah PKB. Kemudian ketika PKS memberikan rekomendasi kepada Bobi. Saya melihat sudah ada perubahan arah haluan PKS. Bukan lagi kepada Anies, tapi kepada yang lain. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang lain. Dan saya kira ini harus menjadi masukan kepada Anies bahwa beliau harus bergegas, karena nalar kuantitatif elektabilitas beliau yang tinggi itu tidak cukup ketika belum sampai memenuhi pilkada threshold sebagai nalar kualitatifnya. Nah, untuk itu kalau beliau tidak segera melakukan manuver dan membuat lebih atraktif lagi figur dia yang punya elektabilitas itu, saya khawatir karena nasib petahana di banyak tempat, bukan hanya Mas Anies, ini bisa jadi tidak bisa berlayar atau terancam untuk bisa berkompetisi dalam pilkada nanti. Baik, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa, kalau memang taruhannya adalah supaya tidak ada kota kosong dalam pilkada Jakarta, misalnya pemirsa, Nasdem tidak bisa diajak, pilihannya adalah PDIP. Apakah PDIP kemudian tidak memberikan syarat khusus juga kalau nanti akan berpasangan dengan Pak Anies? Kan nggak mungkin PDIP tidak menjadi pemain utama di pilkada Jakarta, atau jangan-jangan agak susah juga ini nanti alotnya untuk berkoalisi sesaat lagi. Kalau hitung-hitungan kursi, PDIP juga nggak mungkin maju sendiri pilkada Jakarta. Otomatis pilihannya berkoalisi. Ketika berkoalisi dengan Pak Anies sudah dikunci. PKS menjadi calon wakil gubernur di sini sudah ada. Nah ini bagaimana kalau gabung, masa nggak ikut bermain jadi pemain utama? Ya kayak nggak mungkin gitu loh Mas Eno. Ya, kami berkepentingan secara konstitusional untuk mengajukan calon yang terbaik gitu. Termasuk kader-kader kami, listnya juga ada banyak list yang masuk di dalam radar kami. Termasuk yang muncul di nama survei itu selalu ada nempel lah kader PDI Perjuangan di sana. Artinya secara hitung-hitungan elektoral kualitatif dan kuantitatif itu masuk akal untuk kami kemudian menyodorkan nama-nama tersebut. Tetapi dalam konteks komunikasi politik memang kan periode saat ini kan masa PDKT ke semua orang. PDKT, CLBK ini terjadi di masa-masa ini karena janurnya belum melengkung. Janur kuning belum, apalagi janur merah masih ada cukup waktu sebelum nanti kita bisa mendaftar. Dan artinya kami dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan berkomunikasi juga secara politik dengan partai-partai politik mitra-mitra yang
kemarin ini diasosiasikan sudah mendukung calon tertentu, kami juga melakukan komunikasi politik. Artinya apapun masih sangat mungkin terjadi, tapi kami bisa pastikan semangat kami tetap sama. Kami masih ingin mengajukan calon sehingga tidak mengizinkan terjadi skenario kotak kosong. Oke, nah bagaimana kalau PDIP dengan firm ingin juga mengajukan calon atau mungkin saatnya PKS ikhlas juga nih untuk Pilkada Jakarta ya demi Pak Anies maju? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh teman di PDIP itu sangat-sangat wajar. Setiap partai politik berkeinginan untuk kadernya maju dalam kontestasi pilkada. Itu saya pikir sangat-sangat wajar dan rasional. Sama halnya dengan PKS. PKS apalagi partai pemenang. Maka maju kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah hal yang lebih wajar lagi. Ya. Nah, disinilah kemudian kita mengajukan pasangan Anies Sohibul Iman tadi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Seno tadi, saya pikir dalam situasi seperti ini komunikasi politik akan terus kita jalankan. Kami dengan PDIP, kami siap berkomunikasi. Dengan Kim, Golkar, kami siap berkomunikasi. Ya, dan inilah yang kita akan kaji, ya, opportunity, peluang, kemungkinan-kemungkinan yang terbaik buat warga Jakarta. Oke, baik. Pemirsa, sebelum saya ke Mas Syahrin, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa. Saya punya data berapa sih secara survei elektabilitas untuk calon-calon yang maju dalam Pilkada Jakarta atau mungkin maju dalam Pilkada Jakarta. Kita lihat di sini Anies Baswedan 18%. Masih unggul ya, ada Basuki Cahayapurnama pemirsa. Dan juga kemudian kita lihat ada Ridwan Kamil. Basuki Cahayapurnama 14%, Ridwan Kamil 12,5%. Sementara itu memang nama-nama lain dari partai politik pun memang juga banyak muncul dalam Pilkada Jakarta pemirsa. Ini artinya bahwa ada survei dari ASI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Heru Budi, bahkan juga Tri Risma hari ini, Ahmad Saroni. Ini menandakan bahwa Pilkada Jakarta ini masih begitu dinamis pemirsa. Nah sekarang kita akan lihat juga survei dari kata data KIC, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Sandiaga Uno, dan juga Kaisang Pangarep pemirsa. Paling kecil memang pemirsa, tapi masih ada kemungkinan untuk maju ya. Baik, ini survei dari kata data Insight pemirsa. Ya, saya ke Mas Syahrin ya, Mas Syahrin. Sebenarnya Pak Anies itu memang untuk Pilkada Jakarta harus menjadi calon gubernur, tapi kalau pilihannya supaya yang penting maju saja, calon wakil gubernur pun kali ini ikhlas atau tidak, tetap Pak Anies calon gubernur, kalau tidak, tidak sama sekali. Pak Syahrin. Ya, kalau kita, sebagaimana kita ketahui bahwa tiga partai telah menyatakan, telah mendeklarasikan bahwa Pak Anies Baswedan dicalonkan untuk maju sebagai calon gubernur, kan itu. Yang kedua, bahwa dari PKS juga mengusulkan ada aspirasi terkait dengan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Dari Nasdem tidak ada calon mengusulkan calon, dan dari PKB juga demikian. Artinya bahwa ya kondisi inilah yang sedang terjadi saat ini dan proses dialog itu kan masih berlangsung. Nah untuk itu maka tentunya ya Mas Anies dalam hal ini adalah sebagai calon gubernur. Dan kami memiliki keyakinan bahwa partai-partai yang tadi itu, baik PKS, PKB, dan juga Nasdem, dan juga PDI Perjuangan, pasti akan menghadirkan pasangan calon sebagai bagian yang akan dimajukan kepada warga Jakarta, tentunya hal yang terbaik untuk masa depan Jakarta. Dan kami meyakini itu, sehingga ya ini tentunya masih berproses sampai dengan beberapa pekan ke depan. Oke, baik, terakhir di sini Mas Agung, bagaimana melihatnya? Sudah pasti akan dua paslon, Pak Anies tetap maju atau bisa tiga atau lawan kota kosong? Ya, selagi memang pendaftaran KPU belum dibuka, ya dari tanggal 27 sampai 29 memang semuanya dinamis. Tapi yang paling penting memang ada beberapa pekerjaan rumah untuk Mas Anies supaya bisa berlayar. Salah satunya bagaimana mengorkestrasi partai-partai politik yang mendukungnya agar punya kejelasan. Contoh misalkan bagaimana dia menyebutkan kriteria wakil idealnya atau kemudian menyebutkan bagaimana figur-figur yang tepat mendampinginya dan kemudian ini bisa dideklarasikan segera. Dan itu bisa menarik dan memantik ya partai-partai di luar PKS misalnya, karena dalam kondisi ini PKS-nya sudah melirik yang lain ya, kemungkinannya per malam ini, sehingga masih ada tersisa misalkan Nasdem, PKB, dan PDIP. Nah tugasnya di sana kalau seandainya ada deadlock di PKS. Nah, yang kedua, bagi penantangnya Mas Anies, karena Mas Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi, otomatis sudah bisa memulai kerja-kerja
elektoral yang lebih konkret, yang lebih terukur. Dalam konteks misalkan wacana Kim Plus itu dalam konteks konsultan, itu bagian dari skema untuk memenangkan juga. Jadi pemenangan itu dimulai dari pra-kampanye, bukan pada masa kampanye. Sehingga ketika memang akhirnya timbul kotak kosong atau lawan independen, saya kira ya harus kita terima dengan legowo karena ini bagian dari demokratisasi dan demokrasi gitu. Karena kalau misalkan dari dua sisi kita melihatnya, otomatis apa yang menjadi kenyataan politik nanti di ujung bahwa apapun skenario itu memang ikhtiar maksimal dari masing-masing kubu, seperti itu. Baik, kita tunggu bagaimana nanti akan terjadi pemirsa untuk Pilkada Jakarta, merapatkah kemudian PDIP ke PKS atau mungkin nanti Nasdem bisa pada akhirnya terpenuhi 4 kursi sehingga menjadi syarat. Pemirsa, kita tunggu saja.